Bapak, menjelang Hari Raya Idul Adha, antusiasme masyarakat dalam menyambut ibadah kurban semakin terlihat. Di berbagai tempat, aktivitas jual beli hewan kurban semakin ramai, terutama di lapang-lapang pedagang musnah hingga peternakan lokal. Lalu, bagaimana kondisi penjualan hewan kurban tahun ini? Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Untuk mengetahui langsung suasananya, kita akan bergabung bersama rekan kami yang sudah berada di salah satu lokasi penjualan hewan kurban. Bahkan, saya Baik, terima kasih Pak. Permisa, saat ini saya sedang berada di salah satu titik penjualan hewan kurban yang berada di kawasan Kota Depok, di mana para penjual dan pembeli mulai bertransaksi menjelang Hari Raya Idul Adha. Mari langsung saja kita wawancara salah satu penjual yang ada di tempat ini. Di samping saya sudah hadir Bapak Ridwan, salah satu penjual hewan kurban yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Ridwan. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait penjualan hewan kurban tahun ini. Yang pertama, apa hewan kurban yang Bapak jual di sini dan apakah ada jenis yang paling banyak dicari oleh pembeli? Ya, kita mengadakan hewan sunnah kurban berikut dengan kambing, domba, dan sapi. Cuman yang banyak dicari kebanyakan itu kambing Jawa jenis radu itu paling banyak peminat dan pembeli untuk dikurbankan di setiap tahunnya. Lalu biasanya siapa saja yang datang membeli hewan kurban di tempat Bapak? Apakah dari perorangan, panitia masjid, atau kelompok masyarakat tertentu? Kalau untuk kambing dan domba itu kebanyakan dari kalangan masyarakat sekitar ya, sama warga sekitar, jamaah muslim dan muslimat sekitar itu. Cuman kalau untuk kambing untuk jumlah banyak itu biasanya ngambil itu paling banyaknya selalu dari DKM atau Dewan Pengurus Masjid. Untuk sapi juga tergolong lebih cenderung banyakkan dari pengurus masjid yang paling lebih banyak. Sejak kapan Bapak mulai membuka lapak penjualan untuk tahun ini? Dan kapan biasanya puncak pembeliannya itu terjadi, Pak? Kalau untuk lapak di sini, ini kita dari kalau nggak salah kurang lebih 2 mingguan yang lalu itu kita ada di lapak payung sini, samping pesantren Kodok Nada. Cuman kalau untuk yang di Bekasi itu kita memang ada lapak permanen, ada kandang permanennya. Jadi udah bisa dibuka dari jauh-jauh hari, bisa dipesan dan dijual dari jauh-jauh hari. Selanjutnya Pak, di lokasi mana saja Bapak menjual hewan kurban? Apakah hanya di sini atau juga melayani permintaan di luar daerah, Pak? Penjualannya kita ada di luar daerah se-Jabodetabek, kecuali untuk wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang nggak kita melayani pengiriman dan pembelian. Biasanya via pembelian dilakukan via online. Kalau untuk Bekasi kan kita juga ada kandang di sana kebetulan, jadi kita bisa melayani, bisa disalurkan ke kandang Bekasi. Untuk lapak Cipayung, Depok, dan Jakarta Selatan Barat bisa berkunjung langsung ke lapak Cipayung ini. Berarti lingkupnya besar juga ya Pak? Iya, lingkup besar. Mengapa Bapak memilih untuk tetap menjalani usaha penjualan hewan kurban setiap tahun? Ya karena sambil ibadah ya, kita menyiapkan hewan kurban itu untuk para. Ya ada juga keuntungan kita, ada juga faedah dan juga berkah untuk kita membantu umat muslim dan muslimat untuk mengerjakan hewan sunnah kurbannya. Lalu Pak, terakhir bagaimana proses perawatan hewan kurban yang Bapak lakukan agar tetap sehat dan sesuai syariat? Ya yang pertama tetap kita utamakan dipakan kan, kita utamakan. Untuk kambing domba itu kita utamakan rumput, daun-daunan, ada juga ekstra puding tambahan untuk pakan biar supaya kambing dan domba itu supaya tetap gemuk, sehat dan sesuai syariat. Itu kita ada pakan sesuai campuran berupa dengan peleci, ampas tahu, dan tetes tebu,
Berikut juga kita kasih vitamin, suntikan vitamin Kak setiap minggunya. Suntikan vitamin, B kompleks. Apabila ada yang sakit dan ada juga yang kurang sehat, kita kondisikan sendiri, kita rawat sendiri, kita rawat pribadi lah, kita rawat sendiri, disembunyikan, dipisahkan dari yang lain dulu. Untuk sapi juga seperti itu Kak, yang sakit kita pisahin dulu, kita rawatin dulu, kita jemur, kita vitamin, vitamin, kita vaksin, semuanya kita vaksin insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Berapa jadi ganggu waktunya? Iya nggak apa-apa. Iya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari lapangan. Dapat terlihat bahwa para penjual mempersiapkan hewan kurban dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Hari Raya Idul Adha. Kembali ke studio bersama Syifa. Terima kasih atas laporannya Zia. Semoga informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam membeli hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan syariat dan juga kondisi yang sehat. Pemirsa, Idul Adha bukan hanya tentang berkorban, tapi juga tentang pedulian, kebersamaan, dan keikhlasan. Pastikan Anda membeli hewan kurban dari penjual terpercaya dan juga niatkan ibadah ini dengan sepenuh hati. Saya Syifa, mewakili seluruh